Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan mendapatkan keberkahan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, marilah kita mengingat materi yang telah kita pelajari bersama, yaitu teks puisi. Saya akan menampilkan kepada kalian kutipan teks puisi yang ditulis oleh penyair yang terkenal, yaitu Taufik Ismail. Judul puisi tersebut adalah Baca Puisi di Masjid Raya Baitur Rahman. Getaran sejarah itu sangatlah terasa. Tapi kini abad 21, betapa besar bedanya. Banda Aceh tinggal lagi sepertiga. Lebih 100.000 manusia serentak kehilangan nyawa. Rabu malam sebelum 1 Muharram di Masjid Raya. Jumat siang selepas salat jamaah bersama, saya bacakan 9 puisi saya tentang tak mampunya kita membaca tanda-tanda. Bisakah kita siap bila sewaktu-waktu kita dipanggilnya? Betapa sukarnya bagi saya menyampaikannya. Anak-anak, puisi tersebut berisi tentang tsunami, bencana alam yang pernah melanda Indonesia. Tsunami bisa ditulis ke dalam bentuk teks puisi dan juga bisa ditulis ke dalam ragam teks eksplanasi karena memiliki cerita-cerita tentang proses kejadiannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kompetensi inti pada hari ini. Kompetensi inti kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar pada hari ini adalah 3.9 dan 4.9. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menerapkan inquiry, metode diskusi dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Sehingga peserta didik dapat meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Mengembangkan sikap karakter jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, atau 4C, dan berliterasi. Selanjutnya anak-anak, simak tayangan berikut. Tayangan tersebut dapat ditulis menjadi teks sebagai berikut. Pulau atau Gunung Anak Krakatau pertama kali muncul pada tahun 1927. Sejak pertama kali muncul, tingkat aktivitas dari gunung ini dikatakan cukup tinggi. Gunung Anak Krakatau ini memiliki tipe letusan stromboli. Tipe letusan ini merupakan sebuah tipe letusan yang eksplosif dan akan memuntahkan material vulkanik ke udara. Dari Juni hingga Desember, sering erupsi Gunung Anak Krakatau ini mengeluarkan letusan dengan intensitas yang berbeda-beda. Letusan ini juga disertai dengan munculnya material vulkanik yang cukup banyak dan sering. Setelah terjadi beberapa kali peningkatan aktivitas, akhirnya pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi letusan dengan intensitas yang cukup tinggi dari Gunung Anak Krakatau. Letusan ini menyebabkan munculnya asap dengan ketinggian 300 sampai dengan 1.500 meter dari puncak gunung. Intensitas letusan yang tinggi pada tanggal 22 Desember tersebut ternyata memiliki dampak yang cukup besar.
Hal ini karena letusan tersebut disertai dengan guguran atau longsoran pada salah satu sisi gunung. Longsoran tersebut kemudian mengakibatkan beberapa fenomena lain, salah satunya adalah munculnya bencana tsunami. Tsunami Selat Sunda merupakan kejadian yang baru pertama kali di Indonesia. Hal ini karena bencana tsunami tersebut diakibatkan oleh aktivitas vulkanik dan bukan aktivitas tektonik. Berdasarkan teks tersebut, tentu muncul pertanyaan, apakah teks tersebut merupakan teks eksplanasi dan mengapa demikian? Ataukah kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan yang lain? Pembelajaran hari ini terdapat dua materi. Yang pertama adalah menentukan ciri-ciri teks eksplanasi dan yang kedua adalah meringkas teks eksplanasi. Marilah kita ke materi yang pertama, yaitu menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Mari kita baca bersama-sama lagi. Berdasarkan isi, maka dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atas proses terjadinya fenomena alam, yang pada teks tersebut ditunjukkan dengan adanya erupsi. Namun, teks eksplanasi tidak hanya berisi fenomena alam. Teks eksplanasi juga dapat berisi fenomena sosial maupun budaya. Selanjutnya, marilah kita amati teks tersebut. Kali ini, teks tersebut diberi tanda-tanda khusus, yaitu bergaris bawah, bercetak tebal, dan bercetak miring. Kata-kata yang bergaris bawah adalah stromboli, eksplosif, vulkanik, intensitas, tsunami, dan juga tektonik. Frasa yang bercetak tebal adalah dari Juni hingga Desember, setelah terjadi beberapa kali peningkatan aktivitas, akhirnya pada tanggal 22 Desember 2018. Sedangkan kalimat yang bercetak miring terdapat pada kalimat terakhir, dimulai dari kata tsunami Selat Sunda hingga aktivitas tektonik. Tanda-tanda tersebut memiliki maksud khusus yang menunjukkan ciri-ciri teks eksplanasi yang dimiliki oleh teks tersebut. Selanjutnya, berikut adalah ciri teks eksplanasi yang dimiliki oleh teks erupsi Gunung Anak Krakatau. Teks tersebut memiliki istilah teknis seperti pada kata-kata yang bergaris bawah, yaitu stromboli dan vulkanik. Kemudian memiliki kronologis yang ditunjukkan oleh frasa yang bercetak tebal atau urut-urutan peristiwa. Selanjutnya, memiliki kausalitas yang terdapat pada kalimat bercetak miring. Ada hubungan sebab akibat. Keseluruhan teks disusun berdasarkan fakta atau data. Selanjutnya, cermati teks berikut. Teks berikut berjudul Beli Panik. Panik buying atau beli panik merupakan respons manusia untuk bertahan hidup. Dari segi istilah, beli panik berasal dari terminus psikologi. Terminus itu diperkenalkan dalam teori behavioristik, khususnya tentang teori perilaku konsumen. Istilah ini kemudian kerap digunakan secara umum di masyarakat. Merebaknya virus corona di beberapa tempat membuat banyak orang tidak memiliki kendali untuk menghentikan infeksi virus. Terlebih lagi, ketidakjelasan infeksi virus akan mereda. Virus corona juga menyebabkan ketakutan dan keinginan untuk berusaha keras memadamkan ketakutan itu, seperti antri berjam-jam atau membeli jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dengan demikian, beli panik seolah-olah membuat orang-orang merasa dapat mengontrol situasi. Apakah teks beli panik merupakan teks eksplanasi? Bagaimana pendapatmu? Ya, tentu saja. Teks tersebut adalah teks eksplanasi karena memenuhi ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian, marilah kita ke materi yang kedua, yaitu meringkas teks eksplanasi. Ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan sebelum meringkas teks eksplanasi. Langkah pertama, membaca teks secara menyeluruh. Marilah kita simak kembali teks Beli Panik. Langkah kedua adalah menentukan gagasan pokok. Teks Beli Panik terdiri atas 2 paragraf. Paragraf yang pertama disebut sebagai paragraf deduktif,
karena gagasan pokok terletak di awal paragraf, ditunjukkan pada kalimat yang bergaris bawah. Panik buying atau beli panik merupakan respons manusia untuk bertahan hidup. Sedangkan paragraf kedua disebut sebagai paragraf induktif karena gagasan pokok terletak di akhir paragraf, ditunjukkan pada kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Dengan demikian, beli panik seolah-olah membuat orang-orang merasa dapat mengontrol situasi. Langkah yang ketiga adalah menyusun gagasan pokok menjadi ringkasan. Paragraf yang pertama memiliki gagasan pokok, panik buying atau beli panik merupakan respons manusia untuk bertahan hidup. Sedangkan pada paragraf kedua memiliki gagasan pokok, dengan demikian beli panik seolah-olah membuat orang-orang merasa dapat mengontrol situasi. Kalian dapat meringkasnya dengan bahasa kalian sendiri, tentu dengan memperhatikan kepaduan paragraf. Sehingga dari dua gagasan pokok atau kalimat utama tersebut dapat disusun menjadi ringkasan sebagai berikut. Panik buying atau beli panik merupakan respons manusia untuk bertahan hidup pada situasi yang sulit dan membuat pelakunya merasa dapat mengendalikan situasi tersebut. Dari sini, adakah pertanyaan? Anak-anak, kita telah sampai di penghujung materi. Pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi fenomena alam, sosial, maupun budaya. Teks tersebut memiliki ciri-ciri, yaitu berisi istilah, kronologis, kausalitas, dan merupakan fakta. Teks tersebut dapat diringkas berdasarkan gagasan pokoknya. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Baiklah anak-anak, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya pada KD 3.10 dan 4.10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.